Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan interaction diagram. Jadi tujuan dari modul kali ini adalah yang pertama menjelaskan tujuan dari elemen dari desain model, yang kedua mengidentifikasi elemen dari UML Communication Diagram, yang ketiga membuatkan tampilan Communication Diagram dari desain model, yang keempat mengidentifikasi UML Sequence Diagram, yang kelima membuat tampilan Sequence Diagram dari desain model. Di sini ada proses mapnya. Yang pertama kita menentukan requirement model, lalu menentukan fungsional model dan non-fungsional, membedakannya, lalu membuat arsitektur model, desain model, dan juga menentukan solution model, lalu dipindah ke codingan. Nah, di situ akan menghasilkan sebuah artefak, di mana artefak tersebut berisi atas domain kelas model atau dan juga use case form dan juga skenario. Setelah artefak itu, artefak tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah diagram interaksi yang digunakan untuk membuat use case skenario. Lalu pengenalan desain model. Desain model dibuat dari requirement model atau use case dan domain model. Desain model digabungkan dengan arsitektur model untuk membuat solution model. Selanjutnya interaction diagram atau diagram interaksi. UML interaksi diagram atau diagram interaksi UML adalah nama umum dari beberapa diagram di bawah ini, yaitu yang pertama sequence diagram, yang kedua communication diagram, yang ketiga interaction overview diagram atau kombinasi antara sebagian activity dan sequence diagram. Pertama interaction diagram, contohnya setiap UML interaction diagram digunakan untuk memperlihatkan sequence rangkaian interaksi yang terjadi antara objek ketika 1 dan 2 use case skenario, yang kedua fragmen dari 1 use case skenario. Yang kedua, UML interaksi diagram juga dapat digunakan untuk memperlihatkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis adalah membantu memodelkan apa yang diketahui probis yang harus disupport oleh sistem, use case, dan domain model. Sementara desain adalah membantu memodelkan bagaimana sistem yang mendukung probis. Jadi, kalau analisis itu apa, kalau desain itu bagaimana? Yang pertama ada robust analysis. Robust analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang mana akan dibutuhkan dalam desain model. Robust analysis berisi inputnya ada use case skenario, activity diagram, dan domain model. Outputnya, desain model biasanya diadopsi oleh UML, interaksi diagram, serta komponen desain seperti boundary, service, dan entity. Komponen boundary. Boundary itu adalah sebuah komponen untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Contohnya user, sistem eksternal, kayak gitu. Contohnya di sini. Kalau komponen service itu mempresentasikan koordinasi atau rangkaian transaksi dan kendali dari objek lain yang sering digunakan untuk mengkapsulasi kendali yang terjadi dengan use case spesifik. Contohnya, untuk mengkoordinasi control flow, mengisolasi segala perubahan di workflow dari komponen boundary ke entitas. Ini boundary, ini entitas. Ini boundary, ini service. Kalau komponen entity di sini. Komponen entity itu di sini. Sebuah entity digunakan untuk memodelkan informasi yang memiliki masa hidup yang lama biasanya. Entity biasanya sesuai dengan domain objek. Kebanyakan entitas bersifat disimpan. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen service entity. Sebuah entity komponen biasanya memiliki hubungan dengan service komponen. Service objek sering digunakan untuk mengendalikan objek entitas. Service objek dapat menjalankan objek lainnya. Nih, service objek kan dapat digunakan di entitas lain. Komponen boundary dan entity. Boundary komponen dapat mengambil atribut dari komponen entity.
Proses robust analis memilih pertama itu memilih use case, yang kedua membuat communication diagram atau sequence diagramnya, di mana memenuhi aktivitas dari identifikasi, menggambar asosiasi, lalu memberi label asosiasi. Terus yang ketiga mengubah communication diagram dalam sequence diagram. Terus yang pertama identifikasi elemen dari communication diagram. Communication diagram itu tadi beberapa elemen, diantaranya kayak gini nih, banyak ini kan elemennya. Lalu nih sama kan identifikasi elemennya, variasi rekomendasi sebelumnya tadi lebih divariasiin lagi. Identifikasi diagram pada communication diagram itu suatu pesan dapat menunjukkan nama, arah. Kepala panah penuh itu artinya sinkronus, kalau terbuka itu asinkronus. Angkanya menjelaskan urutan pesanan atau flow-nya. Daftar parameter yang dikirim ke objek penerima. Guard condition menunjukkan kondisional pesan, parameter return. Buat communication diagram pertama itu menempatkan aktor, yang kedua menganalisis use case dan activity, yang ketiga untuk step action kita menambahkan boundary, service, dan juga komponen entity, identifikasi, dan tambahan interaksi tambahan menemukan metode baru, komponen boundary, service, dan entity. Step 1 meletakkan aktor. Masukkan aktor ke dalam communication diagram. Menentukan aktornya siapa aja, lalu menentukan boundary-nya atau kebutuhannya itu apa aja, batasan-batasannya itu apa aja. Misalnya di sini booking aja membuat permintaan kamar di mana dia mempunyai tanggal kedatangan, tanggal kepulangan, tipe kamar, dan seterusnya. Yang kedua mengidentifikasi service, layanannya seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi entity atau menjalankan make reservation, akan membuat entity reservation reservasi di sini tuh punya objek apa lagi. Ketiga, identifikasi interaksi tambahan, menambahkan metode apa yang bisa dilakukan di sana. Lalu mengidentifikasi metode tambahan, metode make reservation dari objek reservation mengembalikan objek reservasi ke reservation UI. Metode room reservation dari reservation kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservasi. Identifikasi di sini masih mengidentifikasi ada beberapa langkah yang dihilangkan, termasuk 1.1, 2.1 dihilangkan. Contoh communication diagram, kedua communication di bawah menunjukkan satu atau lebih tampilan detail dari get reservation, primary, secondary. Contoh communication diagramnya kayak gini. Nanti bisa dilihat ya. Ini contoh communication diagram kedua. Lalu sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek, dapat digunakan menggantikan communication diagram dikonversi dari atau dari communication diagram, lebih berguna untuk developer, meng-highlight waktu. Identifikasinya ini kayak gini. Fragmen, sequence diagram mendukung notasi fragmen. Fragmen digunakan untuk menampilkan sequence loop, menampilkan alur alternatif, menampilkan dua atau lebih skenario untuk ditampilkan dalam satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen sequence, dan untuk memecah diagram yang besar menjadi lebih kecil. Contoh fragmen kayak gini. Contoh sequence diagram ada tampilannya itu ada primary, secondary, dan fragment sequence. Contoh sequence 1, contoh sequence 2, 3. Kesimpulannya, interaction diagram itu digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi dan objek dapat divisualkan dengan UML. Ada dua, communication diagram atau collaboration diagram, yang kedua sequence diagram. Terima kasih.